Jadi bagi teman-teman yang dari SMP hingga sampai ada yang perguruan tinggi sekarang masih lanjut SMA, teman-teman, kami bersyukur. Tahan rasa, jangan pikir tak ke ruang bahasa terhilang. Masih ada tetap saya satu bilang. Ada yang saya jaga tapi ya semakin hilang. Yo, what's up? Aduh, anak-anak penonton hormat, Demi, selamat malam. Sekarang sudah malam jadi. Yoi. Sekarang ini ada tuan tamu terhormat samping. Sekarang ini ada konten yang menarik juga. Sekarang ini kakak dia mau cerita tentang dia pengalaman waktu SMP nih. Jadi kamu sabar, sebelum dia cerita kamu subscribe, putih, subscribe, like, baru share deh. Baru kalau kamu mau makan kamu HP terapa juga di situ. Begitu. Jadi persilakan ke kakak deh cerita tuh dengar. Kakak perkenalkan nama, terus cerita. Halo guys, selamat malam. Oh iya, selamat malam. Kayaknya malam nih. Oh ini malam jadi. Oh ya, kembali bersama kita dua, saya dengan Adi Armando. Jadi dia mengajak kakak untuk ceritakan masa lalu, masih SMP begitu. Begitu sudah. Namanya perkembangan, jadi ada tingkat-tingkatannya. Aduh, bagi kang teman-teman yang lain susah kalau tong punya perjuangan dari SD, SMP, SMA hingga tong di perguruan tinggi. Permisi ya. Sambil kopi. Ambil Kopi. Oh lanjut ayo sorry. Begitu sudah. Tong sekarang ini masih bisa untuk minum kopi. Dan begitu rumah yang layak, makan pun yang bagus. Tapi dong SMP nih, saya mau ceritakan pengalaman waktu SMP. Mungkin adik dia ingin dengar begitu, ingin tahu kapan masa SMP itu, apakah itu gaya hidupnya seperti apa. Itu yang adik dia ajak saya untuk ceritakan. Jadi begini, suatu hari itu saya kan dari Asmat tuh, namanya saya perkenalkan dulu, nama saya Evan, dari Asmat. Nah, sekarang posisi saya di Bali, jadi sekarang kuliah, jadi ya mulai akhir-akhir tuh. Oke, jadi selama SMP itu tempat tinggal saja terus susah sekali. Tong di sini masih bisa makan, masih tempat yang bagus, bahkan kamar mandi yang bagus, semuanya tuh mantap sekali. Tapi tong waktu SMP sedih, mau dapat makan susah, dapat minum saya susah. Apalagi macam musim-musim kemarau tuh sungguh bahaya sekali. Itu air saja itu untuk bertahan hidup, untuk memasak. Beras itu, kamu tahu tuh beras dong? Kita masak pakai apa? Pakai air kelapa. Yes, cool. Air kelapa. So jangan kamu kaget ya, karena kelapa itu tong bisa pencuri di orang-orang dong pakai bung. Cuma untuk mempertahankan tong punya hidup, untuk memperjuangkan tong punya nasi. Jadi kalau orang tidak mau makan, jadi mau buat apa? Terus tong masak beras pakai air kelapa. Sedih. Pakai air kelapa cuma untuk bertahan saja selama 2 minggu. 2 minggu tong bertahan. Masak mie saja pakai air kelapa, masak beras pakai air kelapa, masak ikan saja pakai air kelapa, kawan-kawan. Tapi ikan bukan ikan segar, tapi ikan-ikan yang rawa-rawa sana tong bisa dapat itu. Ikan-ikan mujair, ikan lele, pokoknya ikan apa saja. Tong masak pakai air kelapa, tidak pakai air bersih. Jadi bagi teman-teman yang dari SMP hingga sampai ada yang perguruan tinggi sekarang masih lanjut SMA, teman-teman, kami bersyukur. Kamu masih bisa kasih tempat yang layak. Jadi itu waktu SMP saja susah sekali. Makan saja satu piring palingan 5-4 orang. Air minum segelas pun pasti 2-3 orang. Jadi begitu teman-teman.
teman-teman, kawan-kawan hormat. Jadi begitu dah. Namanya dong di sana itu musim kemarau itu paling bahaya. Orang-orang kampung sudah cuma cari air di dusun-dusun sana. Tapi tong ini mau pakai air di dusun sana salah-salah. Tempat terlalu jauh. Terpaksa tong pencuri, petik kelapa banyak-banyak, isi dalam karung, barang 3-4 karung kah, kasih saya di rumah. Tapi itu asrama. Jadi pemerintah bangun asrama tapi tidak begitu lengkap fasilitasnya. Jadi kurang, plafon rusak, seng-seng semua atap rusak, terus dinding-dinding juga rusak. Jadi mau belajar juga salah-salah, belajar yang gelap, pasang dindingnya satu. Mungkin kita kumpul sama-sama baru kita belajar. Jadi kita tempat tinggal itu bukan di pedalaman tapi bukan di daerah perkotaan. Tapi di ujung bagian hutan. Baru sekolah itu pas dekat. Itu sampai tong kisah hidup saya, sampai tong bertahan hidup. Makan pun susah, minum pisang kah, semua bahan-bahan sayur-sayuran itu tong pencuri. Cuma untuk bertahan hidup saja. Tapi pencuri bukan siang-siang tapi malam-malam. Itu selama satu minggu itu sampai susah air semua habis. Musim kemarau jadi tong masak beras, masak air panas, semuanya pakai air kelapa. Jadi tidak pakai air bersih. Nah dan akhirnya dari pedalaman tong selesai, tong tamat. Akhirnya kita ke kota, masuk ke SMA. Begitulah. Di situ sudah yang saya bisa rasakan, bisa mendapatkan tempat yang layak, sudah dikasih fasilitas, sudah dikasih semua. Jadi tempat tidur semua lengkap, lemari semua lengkap, dapur semua ada, air bersih semua ada. Itu yang saya bisa perbedaan dari masa SMP masa SMA. Jadi namanya perjuangan tidak ada yang senang, tidak ada yang gampang. Tetap akan ada itu. Susah kah, senang kah. Walaupun kau tetap kuat untuk lewati semuanya, tetap jalani saja, ikuti saja, kau kata hati. Jadi penting jalani, apapun resikonya itu tanggung sendiri. Jadi semuanya itu pada waktu, Hari ini senang, besok aku bahagia. Begitu pun juga semua demikian hari nanti di kemudian hari. Jadi susah senang itu tetap jalani saja. Kalau kau sanggup untuk bertahan, kau hidup, kau masa-masa perjuangan apa yang kau lakukan untuk ke depan. Jadi sekarang saya bersyukur sekali. Saya bisa keluar daerah. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan punya cara lain, banyak cara yang dia lakukan terhadap kita sama adik terus teman-teman lain. Karena kita semua berada di tempat jauh nih, sudah keluar dari wilayah Papua. Terus sudah keluar dari orang tua, ada orang sudah terpisah dengan orang tua, ada orang kita kuliah jauh-jauh tempat lain. Itu karena ada Tuhan. Tuhan tidak boleh, Tuhan pasti punya jalan lain, punya cara lain. Jadi mungkin itu yang saya bisa ceritakan pengalaman saya. Sudah. Masih banyak cerita, tapi saya mau ceritakan nanti hari terpukul lagi. Nggak sedih. Oke. Thank you. Siap. Waktu saya kembalikan ke adik gandeng. Siap. Jadi begitu sudah. Masing-masing harus dilewati proses yang memang kadang buat hati sakit, kadang bikin susah, tapi ya kunci utama selalu bersyukur aja. Kakak dia baru bilang bersyukur aja. Kamu yang nonton, kamu posisi bagaimana, di mana, mau susah bagaimanapun, ingat selalu kuat. Apalagi tong laki-laki Papua nih kuat, yo tau kan? Tetap kuat dong. Yoi. Jadi mungkin sekian sampai di sini saja cerita hari ini, malam ini. Makasih yang sudah nonton. Jangan lupa. Kita mau salam dulu kan? Betul ya. Salam begini. Begini ya. Tuh. Anjir. Kumbi wa kolera. Clear nih.
Sip, ae. Jadi begitu. Malam ini kita temani Kam sampai di sini aja. Kopi enak baru ditahan lama kan. Enak baru lama ini. Yo, Tepuk tangan dulu. Hore. Makasih.